Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 8 penelitian kecil proyek anatomi dan fisiologi hewan akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh ekstrak teh hijau Camellia sinensis sebagai agen penurun berat badan pada hewan uji pencit bus musculus. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut WHO, obesitas merupakan akumulasi lemak akibat berlebihnya energi yang masuk dibandingkan dengan energi keluar. Ketika indeks massa tubuh berada pada angka 30 atau lebih, maka seseorang dapat dikatakan obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes, beberapa tipe kanker, kelainan muskuloskeletal, dan gangguan kardiovaskular. Selama 2 abad terakhir, terjadi peningkatan pertumbuhan angka obesitas. Jika tren tersebut berlanjut, diperkirakan 51% dari populasi dunia akan mengalami obesitas. Teh hijau atau ekstrak teh Camellia sinensis merupakan minuman populer yang memiliki kandungan zat anti-obesitas. Zat tersebut adalah katekin EGCG yang diketahui dapat menghambat sintesis asam lemak dan mendorong proses pembakaran lemak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berikut adalah rancangan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan mencit sebanyak 9 ekor sebagai hewan uji. Masa mencit ditimbang lalu diaklimatisasi selama 7 hari. Setelah aklimatisasi selesai, penelitian ini dibagi menjadi 3 batch dengan setiap batch terdiri dari 3 kelompok perlakuan. Kelompok A didedahkan aquades, kelompok B didedahkan ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan mencit, dan kelompok C didedahkan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan mencit. Setelah itu, parameter pencernaan diukur setiap hari dan data pencit. Berikut ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah bahan yang digunakan untuk penelitian ini. Penelitian diawali dengan aklimatisasi yang dilakukan selama 7 hari supaya mencit dapat beradaptasi. Minum diberikan secara ad libitum. Pendedahan dilakukan dengan metode oral gavage supaya zat dedah dapat langsung masuk ke saluran pencernaan. Penimbangan mencit, pakan, feses kering, dan urin dilakukan secara rutin. Feses basah ditimbang lalu dibungkus dengan aluminium foil dan dikeringkan menggunakan oven sebelum kembali ditimbang. Urin ditimbang dengan timbangan digital dan dicatat. Seluruh data hasil pengamatan akan diolah lebih lanjut. Analisis data dan uji statistik. Untuk pengolahan data dan visualisasi digunakan aplikasi Microsoft Excel, sedangkan untuk uji statistik digunakan aplikasi RStudio. Uji Shapiro-Wilk dan Anderson-Darling digunakan untuk menguji asumsi normalitas sampel. Selanjutnya, uji Bartlett digunakan untuk menguji asumsi homogenitas variansi, dan jika kedua asumsi terpenuhi, digunakan uji ANOVA. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, akan digunakan uji Kruskal-Wallis. Setiap uji menggunakan taraf signifikansi sebesar 95%. Berikut merupakan diagram garis dan diagram batang. Untuk laju konsumsi, pada gambar yang pertama dapat dilihat bahwa mencit yang didedahkan dengan ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan mencit memiliki rata-rata laju konsumsi yang lebih besar daripada perlakuan lainnya, yaitu sekitar per hari. Di sisi lain, pendedahan aquades dan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan mencit memiliki nilai yang hampir sama. Gambar kedua menunjukkan mencit yang didedahkan ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan mencit mengalami kenaikan laju konsumsi. Sedangkan mencit yang didedahkan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan mencit mengalami penurunan laju konsumsi. Penurunan laju konsumsi seperti yang terjadi pada perlakuan ekstrak teh hijau 28 mg dapat terjadi karena adanya kandungan EGCG yang dapat meningkatkan termogenesis dan mengeluarkan energi sekitar 4% dalam 24 jam. EGCG juga dapat meningkatkan proses oksidasi lemak dan memperpanjang stimulasi simpatis termogenesis dengan penghambatan katekol transferase. Proses termogenesis yang diinduksi protein memiliki efek penting pada respon rasa kenyang. Parameter selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Dari kedua grafik dapat terlihat bahwa ketiga perlakuan menghasilkan angka laju pertumbuhan yang negatif. Selain itu,
Laju pertumbuhan mencit yang didedahkan ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan mencit tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan mencit yang didedahkan Aquades. Penurunan laju pertumbuhan paling terlihat signifikan pada perlakuan ketiga, yaitu pendedahan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan mencit. Hal ini sesuai dengan kandungan senyawa EGCG yang bekerja dengan menstimulasi termogenesis dan menghambat sintesis asam lemak, sehingga penumpukan triacylglycerol pada lemak Selanjutnya adalah laju pertumbuhan relatif. Berikut ini merupakan visualisasi laju pertumbuhan relatif yang terdapat pada grafik pada slide. Angka penurunan laju pertumbuhan relatif stabil, tetapi selalu bernilai negatif. Kondisi ini disebabkan oleh GCG yang menghambat proliferasi sel adiposa dan meningkatkan oksidasi. Selain mekanisme tersebut, jalur yang memungkinkan efek antiobesitas teh hijau yaitu melalui peningkatan produksi adiponektin. Selanjutnya, untuk efisiensi pakan, grafik pada gambar sebelah kiri dan kanan menunjukkan efisiensi pakan mencit pada setiap perlakuan. Gambar sebelah kiri menunjukkan rata-rata efisiensi pakan pada ketiga perlakuan menunjukkan angka negatif, yang berarti secara keseluruhan setiap mencit mengalami efisiensi pakan yang menurun. Pada grafik yang terdapat di sebelah kanan, menunjukkan penurunan efisiensi pakan setiap harinya dan dari tiap perlakuan. Dapat terlihat bahwa efisiensi pakan hasil dari tiap perlakuan mengalami perubahan yang fluktuatif setiap harinya. Nilai efisiensi pakan diperoleh dari hasil perbandingan antara pertambahan bobot tubuh dengan jumlah pakan yang dikonsumsi selama pemeliharaan. Semakin besar nilai efisiensi pakan, artinya semakin efisien pemanfaatan pakan yang dikonsumsi untuk pertumbuhannya. Selanjutnya adalah parameter efisiensi pencernaan. Pada diagram batang yang menunjukkan rata-rata efisiensi pencernaan, dapat terlihat bahwa rata-rata efisiensi pencernaan yang paling tinggi terjadi pada pelakuan pendedahan ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan mencit, dan efisiensi pencernaan terendah terjadi pada pelakuan pendedahan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan. Kemudian pada grafik garis yang menyajikan data efisiensi pencernaan setiap harinya, pelakuan dapat terlihat bahwa efisiensi pencernaan dari ketiga pelakuan mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik kenaikan maupun penurunan pada hari keempat pendedahan. Dan penurunan efisiensi pencernaan yang cukup konsisten setelah hari keempat terjadi pada pelakuan pemberian ekstrak hijau 28 mg per kilogram berat badan. Penurunan efisiensi pencernaan yang terjadi pada pelakuan pemberian ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan dapat terjadi karena katekin yang terkandung dalam teh hijau dapat melemahkan proses emulsifikasi lipid dan menghambat aktivitas lipase pada lambung dan pankreas. Terhambatnya proses emulsifikasi lipid dan pencernaan lipid ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan lemak makanan yang menghasilkan peningkatan ekskresi lemak tinja sehingga mengurangi efisiensi pencernaan. Parameter terakhir yang diamati adalah efisiensi absorpsi. Dapat dilihat pada grafik sebelah kiri, terjadi penurunan rata-rata efisiensi absorpsi pada mencit perlakuan ekstrak teh hijau. Dibandingkan dengan perlakuan kontrol, penurunan rata-rata efisiensi terbesar terjadi pada perlakuan ekstrak teh hijau 28. Disajikan data efisiensi absorpsi harian tiap perlakuan. Terlihat perlakuan Aquades memiliki efisiensi absorpsi yang cenderung tidak stabil dengan kenaikan dan penurunan. Pada perlakuan pemberian ekstrak teh hijau 14 mg per kilogram berat badan, efisiensi absorpsi lebih stabil dengan kenaikan dan juga penurunan. Sedangkan pada perlakuan ekstrak teh hijau 28 mg per kilogram berat badan, efisiensi absorpsi konsisten mengalami kenaikan.
Efisiensi absorpsi dapat turun karena senyawa katekin yang terkandung dalam teh hijau atau EGCG memperlambat kerja enzim pencernaan gastrointestinal. Juga menyebabkan penurunan penyerapan lemak serta mengganggu atau menghambat emulsifikasi luminal, hidrolisis, dan pelarutan misel lipid. Perlambatan enzim pencernaan dan terhambatnya proses pencernaan lemak menyebabkan proses absorpsi di usus tidak dapat terjadi secara optimal dan kalori tidak dapat diserap seluruhnya sehingga berat badan tidak dapat bertambah. Baik, selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi. Untuk laju konsumsi, tidak ada perubahan signifikan dengan p-value sebesar 0,699. Lalu untuk laju pertumbuhan, digunakan uji Kruskal-Wallis. Hasilnya adalah tidak ada perbedaan signifikan dengan nilai p-value adalah 0,3861. Lalu selanjutnya untuk laju pertumbuhan relatif menggunakan uji Kruskal-Wallis tidak ada perbedaan signifikan dengan nilai p-value adalah 0,4995. Lalu untuk efisiensi pakan digunakan uji Kruskal-Wallis tidak ada perbedaan signifikan dengan nilai p-value yaitu 0,2612. Lalu untuk efisiensi pencernaan digunakan uji Kruskal-Wallis dan hasilnya tidak ada perbedaan signifikan. Untuk nilai p-value-nya adalah 0,1721. Lalu yang terakhir, efisiensi absorpsi menggunakan uji Kruskal-Wallis yang hasilnya tidak ada perbedaan signifikan. Untuk p-value-nya sebesar 0,8189. Kesimpulannya, pendedahan ekstrak teh hijau dosis 14 mg per kilogram berat badan mencit dan 28 mg per kilogram berat badan mencit dapat menurunkan berat badan mencit, tetapi efek yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. EGCG dapat memperlambat kerja enzim pencernaan, menstimulasi proses termogenesis, dan menurunkan laju proses penyerapan makanan. Ditarik kesimpulan bahwa salah satu senyawa yang terdapat pada teh hijau yaitu EGCG dapat menurunkan berat badan. Berikut ini referensi yang kami gunakan untuk mendukung penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.